Assalamualaikum sobat pemirsa. Ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa setan-setan dibelenggu saat bulan Ramadan. Berikut redaksi hadisnya. Idza jaa Ramadana futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nar wa sufidat as-sayatin. Kemudian di hadis lain dikatakan bahwa setan-setan pada bulan Ramadan dirantai. Apa maksudnya setan-setan dibelenggu? Tapi kenapa kok masih ada manusia yang berbuat dosa di bulan Ramadan? Katanya setan dibelenggu. Tapi kita bisa saksikan sendiri di bulan Ramadan dari tahun ke tahun, tetap saja ada saja orang muslim yang tak bebas dari setan, alias masih melakukan dosa seperti melakukan perbuatan maksiat, anarkisme, kejahatan, penganiayaan, pemerkosaan, perampokan, peperangan, dan lain sebagainya. Kok bisa begitu? Sementara ceramah-ceramah dari para ustadz yang ada tentang setan yang dibelenggu di bulan Ramadan ini selama ini hanya bisa menjelaskan secara umum, makna terjemahannya mentahannya saja dari dalil-dalil yang ada. Contoh jawaban-jawaban yang kita dapati seperti ini. Yang dimaksud setan terbelenggu atau dibelenggu di bulan Ramadan adalah upaya setan dalam menggoda manusia berkurang dibanding pada bulan selain Ramadan. Atau nafsu-nafsu setan akan terkurangi pada bulan Ramadan. Kemudian ada juga yang mengartikan bahwa para setan tidak bersungguh-sungguh untuk menggoda kaum muslimin. Dan dari semua jawaban-jawaban itu masih ada embel-embel pernyataan, masih kemungkinan maksudnya. Jadi artinya masih bersifat ngeper. Nah, jawaban-jawaban yang ada seperti ini tentu tidak memuaskan karena dinilai masih ngambang. Artinya orang masih menyimpan tanda tanya. Loh, katanya dibelenggu. Kalau cuma berkurang berarti masih bisa lepas dong sebelenggunya. Begitulah, jadinya masih banyak memunculkan berbagai pertanyaan liar. Lalu, apa jawaban konkretnya dari mana setan itu dibelenggu di bulan Ramadan? Nah, sobat pemirsa, berikut ini saya akan coba menjawab atau menunjukkan jawabannya secara logisnya. Jika sedikit jeli, itu semua sebenarnya ada penjelasannya, baik dalam ayat Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab para alim. Maka di sini yang dibutuhkan adalah ketajaman dan ketelitian lebih dalam lagi untuk bisa memahami jawaban konkretnya atau secara hakikatnya. Berikut jawabannya, silakan perhatikan. Makna hakiki setan dibelenggu di bulan Ramadan atau dalam literatur fikihnya diistilahkan dengan sufidatus sayatin atau sulsilatis sayatin adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui hakikat makna setan dibelenggu di bulan Ramadan, maka kita harus mereview ke basic ayat Al-Qur'annya dulu tentang fadilah Ramadan dan perintah puasanya. Sebagai berikut. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah 183. Perhatikan redaksi di ujungnya, di sana ada kalimat la'allakum tattaqun yang bermakna mudah-mudahan kamu bertakwa. Maknanya bahwa Allah menginginkan orang yang berpuasa itu mesti menuju atau sampai pada level muttaqin. Nah, sekarang kita bandingkan dengan orang-orang yang menjalankan puasa. Kita lihat saja sehari-hari, tentu ada yang model puasanya benar-benar, dan ada pula yang cuma asal puasa alias masih tercemari dengan pelanggaran. Jelas itu. Artinya, klausul tentang setan dibelenggu di bulan Ramadan ini bukan gratis atau cuma-cuma. Dengan kata lain, tidak diperuntukkan umum bagi semua orang. Untuk siapa kalau begitu? Yaitu khusus bagi orang mukmin yang sungguh-sungguh menjalankan ibadah puasa dengan mukhlis, yaitu dari niat qalbu lillahi ta'ala yang ikhlas dan khusyuk. Mendasari sebuah hadis bagaimana sabda Rasulullah SAW, man shauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan muhasabah atau menghisab diri,
maka akan diampuni dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Perhatikan redaksinya, ada kata imanan wahtissaban, yaitu dengan iman dan muhasabah atau hati-hati atau mawas diri dan juga jaga diri. Dalil kedua, sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adama lahu illa al-saumu fa innahu li wa ana azzi bihi. Setiap perbuatan anak Adam untuk dirinya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan mengganjarnya. Dari esensi ayat dan hadis di atas, dengan demikian maka ada tingkatan orang dalam berpuasa. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam Ihya Ulumuddin bahwa ada tingkatan orang dalam berpuasa, yaitu 1. Saumu al-awam, yaitu mereka yang hanya menahan lapar, haus, dan libido. Yang kedua, saumu al-khusus, yaitu mereka yang menjaga telinga, mata, mulut, tangan, kaki, dan seluruh badan dari perbuatan dosa. Yang ketiga, saumu khusus al-khusus, yaitu puasa hati, dari keinginan-keinginan rendah dan pikiran-pikiran duniawi, serta menjaga hati dan pikiran dari berpikir selain Allah. Nah, semua keterangan tersebut dasar pokoknya berasal dari sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, khamsun yuftirna as-so'ima al-kizbu wal-ghibah wan namimah wal yamin al-kazibah wan nazru bisahwatin. Artinya, di antara 5 hal yang membatalkan orang puasa yaitu kebohongan, ghibah, mengadu domba, sumpah palsu, serta syahwat. Oleh karena itu, jika seseorang melaksanakan ibadah puasa dengan mampu memenuhi kriteria-kriteria seperti yang disebutkan di atas, maka barulah ia akan memasuki zona penjagaan sufidatus sayatin atau setan yang dibelenggu, alias dirinya bisa benar-benar terbebas dari godaan atau perbuatan setan. Nah, maka jika ada orang yang berpuasa tapi masih melakukan pelanggaran dan dosa, artinya orang tersebut tidak melakukan pemenuhan terhadap syaratnya zona penjagaan sufidatus sayatin tadi, di mana akan dijamin bebas dari gangguan setan seperti yang dimaksud dalam hadis tentang belenggu setan tersebut. Nah, sekarang dari mana sumber pokok dalil tentang zona penjagaan sufidatus sayatin atau setan dibelenggu di bulan Ramadan itu berasal? Jawabannya adalah silakan review surat Al-Hijr ayat 39 sampai dengan 40 sebagai berikut. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinana lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, perhatikan dalam ayat 40 tersebut bahwa setan tidak akan bisa menginfiltrasi manusia yang soleh, yang mukhlis, dan takwa. Inilah yang dimaksud setan yang dibelenggu atau diikat, dan benar-benar dibelenggu dengan kuat, terlebih secara khusus pada bulan Ramadan sesuai hadis tersebut. Nah, bagaimana kalau puasanya nggak mukhlis, nggak sampai level muttaqin? Maka secara otomatis orang tersebut tidak akan masuk kategori yang mendapatkan zona penjagaan sufidatus sayatin. Makanya lolos tuh setannya yang ada di dalam diri kita, sebab kitanya sendiri yang jadi setan. Ingat, perhatikan lagi kalimat ila ibadika minhumul mukhlasin, kecuali yang mukhlis di antara mereka. Apa makna di antara mereka? Artinya nggak semua. Jelas? Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah, siapa sosok setan yang dibelenggu di bulan Ramadan itu? Nih, saya kasih tahu jawaban rahasianya. Kita tahu setan itu berasal dari 2 jenis makhluk, yaitu dari jin dan manusia. Silahkan review ayat An-Nas 4 dan 6. Yuk kita baca bareng-bareng. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas,
yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, jadi tahu kan sekarang dari mana setan berasal? Dari dua makhluk. Artinya, biang keladi laku perbuatan manusia itu penyebabnya dari dua arah, yaitu sebab pengaruh setan yang berasal dari jin, dan satunya lagi sebab pengaruh setan yang berasal dari manusia sendiri. Nah, pada saat bulan Ramadan, setan yang berasal dari jenis jin inilah yang benar-benar dibelenggu, dirantai, dipenjara selama bulan Ramadan karena sebab kemuliaan bulan Ramadan. Jadi benar-benar nih setan yang dari jenis jin ini mati kutu, diblokir oleh Allah sampai benar-benar tidak bisa menggoda manusia. Istilahnya setan jin prai dulu dah. Silahkan perhatikan kembali ayat Al-Hijr 40 di atas tadi, bahwa jenis setan yang dimaksud dalam ayat tersebut itu setan yang dari jenis bangsa jin yang dibelenggu di bulan Ramadan. Tapi kita jangan lupa ada satu jenis setan yang berasal dari manusia itu sendiri. Nah, jadi setan yang dari jenis ini nih yang lolos. Kenapa? Karena subjek dan objeknya kita sendiri. Nah, yang ini Allah akan memantau, atau pendek kata nggak ikut campur. Kenapa? Karena manusia udah dibekali dua jalan pengilhaman, dan Allah sendiri sudah menyatakan bahwa manusia sendirilah yang harus memanagenya. Mau bukti? Ini ayatnya, perhatikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. QS Surat Asy-Syams ayat 8. Nah tuh, manusia udah disematin bakat jalan setan dan jalan Tuhan. Makanya Allah wanti-wanti kepada manusia untuk tidak menuruti hawa nafsu setan yang ada dalam diri kita. Ini ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton wa may yattabi' khutuwatis syaitoni fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Ila ayah. Quran Surat An-Nur 21. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Ayat senada ada pada Quran Surat Yusuf 53. Oleh karena itulah manusia bisa bebas dari gangguan setan yang dari jenis jin, tapi belum tentu untuk yang dari jenis kita sendiri. Pantesan itulah mengapa biar bulan puasa pun masih saja ada manusia yang berperilaku setan. Ya karena setannya dia sendiri. Oke, jelas ya sekarang? Kalau begitu, bagaimana caranya kita berpuasa Ramadan agar memenuhi kriteria mukhlis, muttaqin, dan masuk zona penjagaan Sufidatus Sayatin, atau dibelenggunya atau dirantainya setan di bulan Ramadan, alias terhindar dari perbuatan setan? Maka yang paling krusial sekali adalah kejar dulu level mutakinya melalui jalur mukhlis seperti klausul dalam ayat tersebut di atas tadi. Caranya bagaimana? Pertama, niatkan puasa karena Allah. Yang kedua, perbanyak amal ibadah dan amal soleh. Yang ketiga, jaga hati, jaga lisan, dan sikap. Yang kemudian yang keempat, bersembunyi atau ngumpet dari kemudorotan, yaitu menghindarkan diri dari resiko-resiko situasi yang bisa membuat kita kena diskualifikasi dari syarat dan ketentuan puasa, seperti berbuat pelanggaran dan dosa. Contoh, udah tahu lagi puasa, ya jangan demo, pasti kepanasan, pasti haus, pasti emosi, dan akhirnya membuat batal puasa. Akhirnya nambah lagi, terpancing berbuat anarkis, mencaci memaki, berantem, dan sebagainya. Silahkan lihat sendiri bagaimana peristiwa demo 11 April kemarin.
Saat puasa, ada orang-orang yang bisa dan mampu melakukan pengeroyokan, penganiayaan brutal. Udah gitu pelakunya ada yang guru ngaji lagi dan akhirnya ditangkap tuh sembunyi di pesantren. Ini gimana akhlaknya, nuraninya? Ajaran siapa? Itulah buktinya. Nah, hal-hal yang begonoan itu tuh yang bikin kita sudah pasti tidak akan bisa masuk nominasi ke zona penjagaan Sufidatus Sayatin atau dibelenggunya setan di bulan Ramadan. Lah bagaimana enggak, orang dianya sendiri malah yang jadi setan. Ingat, siapa sosok setan itu? Silahkan renungkan An-Nas 4 sampai dengan 6. Nah, kan ternyata kita bisa jadi setan. Dengan demikian, maka itulah logikanya bahwa zona penjagaan Sufidatus Sayatin atau terbelenggunya setan di bulan Ramadan itu khusus diperuntukkan hanya bagi orang tertentu atau bagi insan yang mukhlis. Kalau kaidah itu untuk semua orang, ya itu nggak adil. Enak aja yang puasa-puasa mukulin orang, aniaya orang, jambret orang, lalu dapat promosi zona penjagaan setannya udah dibelenggu. Lah nggak begitu, enak aja, orang justru malah orang model begono setannya. Dengan demikian, jelas, yakin betul bahwa kaidah Sufidatus Sayatin atau setan dibelenggu di bulan Ramadan adalah diperuntukkan hanya bagi insan-insan yang benar-benar mukhlis dalam berpuasa, yang mampu menjaga lisannya, hatinya, laku perbuatannya. Begitu ya Sobat Damai, itu semua hanya bisa dipahami dengan keluasan ilmu pengetahuan, dengan mengaji, dengan membuka hati, jangan fanatik buta terhadap sosok atau benda. Maka mari menjadi muslim yang merdeka, independen dan intelek. Semua risalah ini digali dari berbagai sumber dan kitab para alim. Daftarnya silakan pemirsa periksa di deskripsi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.